Tetapi kita sebetulnya sama konteks itu tadi, mengenal Allah yang satu dan kekal, ya, yang diterimakan lebih dahulu kepada bangsa Yahudi. Kemudian perbedaan berikutnya kita dapat merinci, ya, merinci bahwa Allah yang tidak terlihat tadi, ya, dapat kita lihat, kita rasakan, ya, kita mengenal ada istilah Tritunggal, ya, dari Sang Firman tadi yang menjadi manusia. Itulah makanya kita bisa mengenal sosok tanda petik Allah dalam pribadi yang kedua, yaitu putranya, Yesus, Sang Firman, Mesias. Banyak lagi gelar-gelar lain, sebutan untuk beliau, nggak perlu saya jabarkan. Kemudian, di dalam gereja Katolik, ya, Bang G bisa bantu Bang, tampilkan KGK 2132. 2132 ya. Iya Bang. Oke, sebentar ya. KGK 2132. Oke, sebentar Paman, di presentasi saya ada itu. Iya, iya. Saya sambil berprolog aja ya, daripada vakum. Iya. Nah, jadi memang banyak tuduhan dari mereka orang-orang non-Katolik kepada pihak Katolik, ya, perihal apa yang dilakukan, dipercayai dari kekatolikan dipandang menurut cara pandang mereka, ya, tentu keliru, ya. Banyak hal yang kita tahu, dari mulai penyembahan patung, orang kudus dan sebagainya, banyak, ya. Tapi kita udah jelaskan itu berkali-kali. Nah, kali ini tentu dalam konteks pernyataan Daniel, ya. Tentunya kita tahu dan harus menyadari bahwa pendapat kita pribadi mungkin bisa salah, bisa keliru, ya. Maka kita gunakan ini KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 2132, agar dapat bisa dipahami Pak Daniel itu. Saya bacakan bahwa penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama. Ini juga sebetulnya tulisannya kecil Bang, jadi saya baca yang ada di catatan saya ini, ya. Yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Itu kemarin juga udah kita singgung sebetulnya, ya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Nah, ini juga lebih dipertegas lagi dalam konsili-konsili, ya, yaitu Konsili Nicea dan Konsili Trente. Nah, kemudian kita mengenal juga bahwa ada alat-alat, sarana-sarana yang digunakan untuk lebih menerangkan tentang iman itu sendiri. Ya, seperti kita tahu bahwa sarana tersebut dapat menumbuh kembangkan iman. Ya, mengapa? Ya memang demikian, kita manusia memiliki akal budi. Secara umum kan manusia itu selalu ingin tahu, ya, keingintahuannya super tinggi, ya. Kalau kita bertanya atau mereka bertanya kepada kita, contohkan saja tentang Yesus itu Tuhan atau bukan? Mengapa jadi Tuhan? Kapan diangkat? Itulah gayanya, ya. Jadi keingintahuan manusia itu pasti gitu loh, banyak. Nah, nanti kalau kita jelaskan, tentunya mereka harus dengar. Itulah pengertian-pengertian dari pihak yang ditanya, kan gitu. Perihal nggak percaya itu terserah. Idiot itu memang bukan dari Tuhan, ya. Tapi kitalah yang membiarkan pemikiran kita tidak berkembang, akal budi tadi, ya. Atau yang lebih parah, bahwa iman yang dia temukan semula memang keliru. Jadi nggak bisa nyampe akal budi tadi untuk mengerti imannya. Ini saya gambarkan pengertian ini tadi, ya, dengan perilaku Pak Daniel. Dari dalam gereja Katolik itu juga, ya, kita harus sampaikan bahwa sebenarnya kita mengenal hal-hal yang di luar pengetahuan logika manusia. Ya, seperti apa? Misteri. Apa misteri dalam gereja Katolik contohnya? Oke, banyak. Ya, bahwa ketika firman Allah menjadi manusia,
hadir di depan hidup bersama para rasul, itu sebuah misteri. Ya, lalu pernyataan-pernyataan seperti Yesus menghapus dosa atau menebus jiwa kita dari dosa, begitu. Itu misteri memang dari pihak Allah semuanya, yang hanya dapat kita mengerti melalui cara berpikir kita. Nah, misteri ini jauh lebih banyak dan dalam kalau saya jelaskan di dalam kekatolikan, ya. Tetapi semua itu dari pihak Allah. Perhatikan, dari pihak Allah adalah kunci. Bagaimana iman itu kita imani sekarang, kita jalani dengan penuh keyakinan. Ya, nah posisi Daniel tadi, saya rasa sebagai tanda petik ya, masih Katolik ya, kembali lagi, memang saya tidak akan keluar jalur itu, adalah dia kurang bisa melihat imannya, ya, memperdalam imannya, bakal mengembangkannya dengan akal budi yang diberikan. Padahal sebagai panutan, yaitu katekismus, ya, semua tentang ajaran kita ya Katolik itu sudah searah diberikan kepada kita tanpa terputus. Nah, ini yang menjadi dasar iman serta akal budinya. Ya, maka saya bisa mengatakan bahwa beliau itu adalah kurang jauh mainnya. Mengapa? Ketika misteri dalam gereja Katolik yang tadi saya katakan tidak dia percayai, malah dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang mempercayai misteri yang bukan dari Allah. Saya ambil dalam bentuk kategorial ya. Satu contohnya. Kalau dia mengatakan bahwa di dalam patung atau benda itu ada unclean spirit, bagaimana dengan pihak lain yang bermain jai langkung? Pihak Katolik tidak pernah mau percaya apapun itu ya, yang digunakan sebagai jai langkung. Apa yang masuk kepada jai langkung? Nggak pernah kita mikir. Tapi kita sadar bahwa itu bukan dari Allah. Ya, sehingga kita menjauhi perbuatan itu. Lalu bagaimana yang lainnya? Contoh, bagaimana kesenian tradisi budaya pun ada dalam pengaruh yang tadi saya bilang, misteri bukan dari Allah. Contoh, Reok Ponorogo, di mana menggunakan tanda petik jin untuk bisa mengangkat sedemikian berat. Ya. Kemudian debus, bagaimana kekebalan manusia katanya dipotong apalah segala macam gitu ya. Itu menggunakan sarana tadi. Jadi unclean spirit itu gitu, cara pandangmu itu yang mana, Pak Daniel? Sedangkan di dalam kekatolikan tidak pernah mengenal debus, tidak pernah mengenal jai langkung. Gitu, ya. Bukti berikutnya juga saya harus sampaikan, dan ini banyak. Ketika ia menjadi Katolik, sadarkah banyak literasi, referensi di dalam dunia media yang mengatakan, oh satu sekolahan kesurupan. Ya, bahkan saya tahu ada berita yang mengatakan satu pesantren tapi ditutupi. Satu sekolahan kesurupan. Jadi unclean spirit tadi masuk ke dalam jiwa manusia atau badan manusia, mempengaruhi. Itu terjadi di mana? Bla 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 ya, sekolah dasar negeri bla 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 gitu. Pesantren bla 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 gitu ya. Tidak pernah dikatakan satu sekolah Katolik kesurupan, nggak pernah, Daniel. Gitu. Jadi Anda mengkomparasikan logika Anda sendiri dengan pihak lain kurang pas. Sehingga mengartikan bahwa seolah-olah ya, tadi kan kalimat pertamanya, untuk saudara-saudara saya yang Kristen, kan begitu. Seolah-olah Kristen hanya sebatas cetek di depan kalian seperti itu. Keliru, Pak Daniel. Nah itu tadi, misteri dalam gereja Katolik yang kalau digali, itu tadi dijelaskan kembali oleh salah satu pastor kita. Ya, bagaimana sarana-sarana tadi diberkati. Diberkati kembali lagi pegang. Karena misteri, ada kuasa, ada berkat yang mengalir dari atas, ilahiyah. Ya, bukan diciptakan manusia. Ada ditemukan di dalam kitab suci semua ayatnya. Maka benda-benda tadi, ya, diharapkan dapat membantu sang pemilik itu nanti. Dan kalaupun kita bisa, kalaupun kita mau mempercayai dengan iman, bukan tidak mungkin.
bahwa benda-benda tadi juga dapat berbuat tanda petik ya, berbuat sesuatu tanda petik ya. Kenapa? Dunia sekarang sudah memahami bahwa cara pandang hal-hal seperti yang kita bicarakan di atas tadi masih bisa sedikit kita gali. Contohnya melalui pengertian energi. Ya, di Jepang pada waktu dulu saya pernah punya referensi, mereka melakukan suatu percobaan ya terhadap air dalam gelas, mana yang didoakan dan mana yang tidak didoakan. Lalu mereka lakukan penyelidikan. Ternyata ketika air yang didoakan itu terjadi perubahan. Satu, secara kasat mata. Parameter di dalam air tadi. Yang kasat mata melalui penelitian mikroskop, bahwa ketika ada doa atau niat apapun begitu ya dalam bentuk energi yang tersampaikan melalui air tadi, molekul-molekul air tadi seketika mendapat perubahan. Itulah makanya jangankan air, ketika iman dikeluarkan melalui kata-kata, selalu kan kita dengar nasihat, hati-hati mulutmu, hati-hati dengan bicaramu. Sebab yang keluar itu bisa kutuk, bisa berkat. Kalau negatif, akan menjadi energi jelek, yaitu kutuk. Jika baik, itulah berkat. Nah, jadi memang misteri yang seperti ini tadi, ya, saya berusaha untuk membuat semua mengerti, tapi maaf kalau mungkin belum, saya keluarkan dari perbendaharaan yang minimal, adalah upaya ya, dari Allah kepada kita sebagai jalan untuk menemui Dia yang tidak bisa dilihat. Maka kembali lagi ke dalam topik, ke patung itu adalah sebagai sarana melihat siapa di balik patung itu atau gambar, ya kan begitu. Nah demikian juga tadi, kalau sedikit lagi kita banyak mengenal dengan pola tadi seperti saya sampaikan perbandingan, kita tidak pernah mengenal yang namanya unspirit dalam permainan kanak-kanak kita Jai Langkung. Ya, ataupun sekarang di YouTube lah, lihatlah ya sendiri bagaimana dunia misteri apa. Itu pelaku ya bukan Katolik, Pak Daniel. Jangan salah.